Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan memperlihatkan bagaimana komunikasi bisnis dengan baik dengan judul Strategi Pemasaran Handbody Marina di TikTok. Sebelum masuk ke videonya, kalian udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Jadi, komunikasi bisnis adalah penyampaian informasi, ide, dan pesan di dalam konteks bisnis. Ini melibatkan interaksi antara individu atau kelompok, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak luar seperti pemasok, kemudian klien atau mitra. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk mencapai efisiensi, kemudian membangun hubungan, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi bisnis dapat berlangsung secara lisan, kemudian tertulis, atau nonverbal, dan mencakup berbagai bentuk seperti rapat, kemudian email, kemudian presentasi, dan laporan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari komunikasi bisnis. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan contoh bagaimana komunikasi bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton videonya. Selamat menonton semuanya. Terlebih dahulu, kita memperkenalkan peran tiap anggota. Saya Shifani, saya berperan sebagai marketing manager. Saya Muhammad Ibsandi sebagai social media spesialis. Halo, perkenalkan nama saya Diana Haris, saya sebagai content creator. Hai, saya Nurfauziah Amalia, berperan sebagai data analis. Selamat siang, Tim. Jadi hari ini kita akan membahas strategi pemasaran Handbody Marina di TikTok. Handbody Marina di TikTok sudah sangat menjadi perhatian. Mungkin ini adalah salah satu langkah kita untuk maju. Saya paham Handbody Marina populer, tetapi TikTok itu beresiko. Banyak brand lain yang sudah mencoba, tetapi banyak juga yang gagal. Tapi dengan begitu kita mendapatkan peluang yang lebih besar. Kita bisa belajar dari kesalahan mereka dengan membuat konten yang lebih kreatif, lebih relatable agar produk mereka tersebut bisa menjadi lebih kreatif. Kita harus punya data yang akurat. Apakah audiens kita aktif di TikTok? Jika tidak, kita hanya membuang anggaran kita. Mari kita memulai dengan kampanye kecil. Kita bisa melihat dari engagement dan data secara langsung. Nah, setuju. Tetapi kita harus menghindari kebingungan brand. Tidak terlalu fokus di TikTok dan tidak ada hasil, strategi lain bisa terabaikan. Tapi kalau kita bisa menciptakan tren yang baru, kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Misal kita membuat tren tentang edukasi kesehatan kulit dengan menggunakan produk Marina tersebut. Tapi jika konten kita dianggap remeh, itu bisa menghancurkan reputasi kita. Kita harus bijak memilih pendekatan yang lebih tepat. Baik, saya menghargai keputusan kalian semua. Kita mungkin bisa membuat konten yang konsisten dengan nilai-nilai brand produk kita. Oke, saya setuju untuk mencoba, tetapi kita harus menetapkan KPI yang jelas. Jika dalam 2 minggu terakhir tidak ada hasil, kita harus siap mundur. Setuju, kita bisa mengumpulkan survei dan mengumpulkan kritik dari para pengguna. Jika tidak berhasil, kita kembali ke strategi yang lebih awal, yaitu strategi konvensional. Data harus menjadi acuan kita. Mari kita pastikan setiap keputusan berbasis fakta, bukan hanya asumsi.
kerja bagus. Mungkin kita akan membagi tugas. Berikutnya, bisa minta tolong carikan influencer yang sesuai dan sudah sukses di TikTok. Baik, saya akan fokus mencari influencer yang bisa berkolaborasi secara autentik dan tentunya bisa mencerminkan nilai produk kita. Saya mempunyai ide untuk membuat konten duet. Kita bisa meminta para pengguna untuk meminta men-share atau membagikan pengalaman mereka dalam menggunakan produk dari Marina tersebut. Jangan lupa, kita harus tetap fokus pada hasil. Ini bukan hanya tentang membuat konten, tapi juga dampaknya pada penjualan kita. Siapkan saja influencer menurutmu yang bisa kita lihat bersama. Ada beberapa yang baru muncul dan mendapatkan perhatian banyak orang. Ada beberapa seperti Budi dan Liberata karena mereka punya audiens yang besar dan mengunjungi. Kita bisa membuat video kolaborasi dengan tema Embody Glow Up, di mana kita meminta mereka untuk menunjukkan hasil dari sebelum dan setelah mereka memakai produk dari Embody Marina tersebut. Itu ide yang menarik. Kita bisa mengumpulkan data engagement dari video itu untuk analisis lebih lanjut. Bagaimana jika kita menyertakan giveaway? Itu bisa lebih menarik untuk produk kita dan meningkatkan keterlibatan. Betul, giveaway bisa mendorong audiens untuk berbagi produk kita. Kita harus pastikan syaratnya mudah dipahami dan diikuti. Kita juga akan meminta para pengguna untuk menggunakan hashtag tertentu dan menandai beberapa teman mereka. Dan dengan begitu juga kita dapat memperluas jangkauan kita ke masyarakat. Jangan lupa, kita perlu menganalisis hashtag yang sedang trending saat ini untuk meningkatkan visibilitas. Baik, mari kita persiapkan rencana ini. Bisa ajukan proposal kepada influencer dalam seminggu agar mulai rancangan konten dan konsep giveaway. Baik, saya akan segera berkomunikasi dengan mereka. Kita harus cepat agar tidak kehilangan momentum. Saya siap. Saya akan menyusun beberapa sketsa untuk presentasikan di depan. Saya akan mulai menganalisis data yang ada dan mencari tahu audiens mana yang paling aktif di TikTok saat ini. Terima kasih tim. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi progres kita sampai mana. Dengan kolaborasi dan inovasi, saya yakin kita bisa membuat Embody Marina tersiar di TikTok. Dengan dialog ini, Dinamika tim semakin jelas. menampilkan kerjasama yang kuat dan pendekatan yang strategis dalam mempromosikan Embody Marina di TikTok. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.